Kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Dari mana ada ide untuk mengubah kurikulum TK supaya dari sejak TK anak-anak itu diajar matematika? Pedagogi macam apa itu? Di seluruh dunia anak TK itu diajar bermain supaya rekreasional tumbuh. Imajinasi tumbuh dari dia bermain. Yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Dari mana tiba-tiba ada ide bahwa anak SD mesti dilatih berpikir matematika? Kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Ketika anak baru masuk SD, jangan mereka ajarin baca tulis, bahasa Inggris, matematika dan sebagainya, jangan dulu, tapi mereka belajar tentang etika. Saya pendekatannya psikologi sebenarnya dalam konteks ini. Jadi apa yang membedakan sekolah di Indonesia dengan sekolah di negara-negara yang maju? Sekolah di Indonesia itu, anggaplah otak anak kecil itu karet yang masih kecil seperti ini, dijejalin pengetahuan sampai robek. Akhirnya mereka trauma belajar. SMP itu kalau guru nggak masuk, hore, senangnya luar biasa. Artinya mereka sebenarnya melakukan pemberontakan terhadap ilmu pengetahuan. Yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus. Ini terobosan yang luar biasa kalau dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Keinginan, proposal, program yang diucapkan oleh si fura-fura faham. Fura-fura faham, fufu faham. Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main. Main Tamiya, main figur-figuran. Ini seseorang pembesar bermain Lego. Waktu dikumpulin dari kantornya, itu mainan ternyata semua. Masukin kardus. Mas, Legonya nanti dibawa ke kantor Jakarta juga, Mas? Apa? Legonya dibawa ke kantor Jakarta juga? Enggak, ini biar dibawa anak-anak. Mas, itu kameranya mau dibagi nggak, Mas? Apa? Kameranya itu. Yang dibakar, Mas. Bagi juga bukan ke kita, Mas. Mau bayi ajaib. Itu akibatnya kalau orang fura-fura faham. Anak kecil akan bilang, iya, Bapak suruh kami belajar. Anak TK akan bilang, Bapak suruh kami belajar matematika. Sementara Bapak bermain-main yang adalah mainan kami. Kan bermain-main itu di usia formatif itu. Usia TK dia main Lego mestinya. Terakhir Bapak Ibu, saya titip program makan siang gratis. Ada peraturan yang akan dilegalkan di Indonesia di mana nanti Indonesia katanya akan dikasih makan siang gratis sekian gitu. Kacau itu. Kenapa kacau itu? Karena gini, kebahagiaan anak dengan makan siang gratis ya. Ya, jadi kan pertimbangan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu adalah karena masyarakat Indonesia itu sekarang banyak yang stunting, kurang tingginya, kurang kecerdasannya, dan itu gara-gara kurang gizi. Karena kurang gizi, maka jawabannya adalah makan siang gratis. Kan kacau. Jadi sebenarnya kalau memang mau menyelesaikan stunting, masalahnya itu adalah di awal kehidupan anak, bukan ketika dia sudah sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang Indonesia itu memang banyak yang kurang gizi tapi gak pernah kurang makan. Yang kurang makan memang ada, tapi jumlahnya 16 juta orang katakanlah seperti itu. Tapi secara umum bukan kurang makan, tapi kurang gizi. 30% anak stunting di Indonesia itu lahir dari orang kaya. Oh. Di Indonesia. Artinya apa? Dan anak-anak di Indonesia kemarin ketahuan banyak diantaranya yang gagal ginjal. Jadi masalahnya bukan kurang makan, tapi orang tuanya gak paham soal nutrisi. Ya, untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning dan lainnya. Kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Bagaimana mewujudkan itu dalam dunia pendidikan kita? Saya mengusulkan di banyak kesempatan bahwa ketika anak baru masuk SD, jangan mereka ajarin baca tulis,
bahasa Inggris, matematika dan sebagainya, jangan dulu, tapi mereka belajar tentang etika. Kemudian yang berikutnya misalkan kelas 4, kelas 5, kelas 6, jangan kasih PR, jangan kasih ulangan, tapi ajarin mereka tentang sesuatu yang lebih dasar-dasar bagi pengetahuan, berhitung, membaca, bersosialisasi dengan orang lain dan sebagainya. Kemudian SMP, nah mereka mulai belajar tentang critical thinking, berpikir secara metodologis. Gak harus mereka itu benar-benar menguasainya. Yang paling penting mereka itu terbiasa dengan perbedaan, terbiasa dengan argumentasi. Kan SMP itu jangan dulu dikasih pelajaran-pelajaran yang dalam, tapi mereka itu justru dikasih bagaimana caranya mereka berpengetahuan. Sering ini saya pendekatannya psikologi sebenarnya dalam konteks ini. Jadi apa yang membedakan sekolah di Indonesia dengan sekolah di negara-negara yang maju? Sekolah di Indonesia itu anggaplah otak anak kecil itu karet yang masih kecil seperti ini, dijejalin pengetahuan sampai robek. Akhirnya mereka trauma belajar. SMP itu kalau guru nggak masuk, hore, senangnya luar biasa. Artinya mereka sebenarnya melakukan pemberontakan terhadap ilmu pengetahuan, terhadap otoritas dari ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan pendidikan di negara-negara Barat itu SD SMP itu nggak dikasih ilmu pengetahuan, nggak dijejalin, tapi seininya dibuka, ditarik-tarik gitu, sehingga supaya dia cukup untuk menampung ilmu pengetahuan. Betul sekali. Jadi seiring bertumbuhnya usia ditarik-tarik kayak gini. Jadi SD di Indonesia, anak SD Indonesia dijamin lebih pintar daripada SD Jepang. SMP anak Indonesia dijamin lebih pintar daripada anak SMP di Finlandia. Itu dijamin secara pengetahuan. Makanya kita menang Olimpiade terus ya. Tapi nanti setelah universitas dan sebagainya, mereka masih ini, sedangkan kita belajar terpaksa hanya ngikutin rutinitas karena disuruh sama orang tua dan diiming-imingi biar gampang masuk kerja, dan mereka tidak memiliki kesadaran pengetahuan. Akhirnya apa? Kebanyakan anak-anak di Indonesia tidak bisa berpikir, tidak berpengetahuan, dan ketika yang tadi Bapak ajukan tadi, ketika disampaikan pengetahuan baru mereka berontak dan curiga, jangan-jangan ini adalah jangan-jangan, karena mereka tidak terbiasa dengan metodologi berpikir yang sederhana gitu. Kan kita akhirnya ketika ada temuan baru, gagasan baru, ide baru, pecah kita tuh. Analisa itu menjawab pertanyaan ini Tuan Guru. SD sampai SMA kita juara Olimpiade terus, tapi tidak ada satupun yang dapat Nobel Prize. Iya betul, iya betul sekali. Jadi kita misalkan melihat ya anak-anak yang di negara-negara maju itu di usia SD mereka sudah bisa berdialog, berdiskusi, berdebat dengan dan mereka terbiasa untuk berdemokrasi. Jadi anak-anak siapa di sini yang mau jadi ketua kelas? Banyak tuh yang ngacung. Saya kenapa? Karena mereka percaya bahwa mereka punya visi, punya gagasan yang harus diwujudkan. Nah, sedangkan anak Indonesia, siapa di sini yang mau jadi KM? Kamu maju. Persis begitu. Sampai kuliah. Kita gak punya, karena ketika kita disodori, ayo menggagas sesuatu. Kamu kan kalau misalkan jadi ketua kelas, berarti dia punya gagasan yang harus diimplementasikan dalam kelas itu. Mereka tidak punya, mereka gagap. Makanya salah satu yang kemudian saya kritik keras adalah kita dididik menjadi mental budak. Mental budak adalah ketika diberikan kebebasan, mereka galau dan tidak mau melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kita dikasih libur panjang waktu sekolah, kita nggak melakukan apa-apa, bingung. Dan kita hanya bisa melakukan apa-apa ketika waktu sekolah dikasih perintah, dikasih komando. Dan inilah pula yang menyebabkan orientasi anak di Indonesia sekolah dan kuliah adalah untuk nyari kerja. Karena mereka menuntut di komando, nuntut disuruh. Karena ketika mereka tidak disuruh dan dituntut, mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Di Indonesia, pengangguran adalah sesuatu yang paling menakutkan. Karena ketika nganggur dan disuruh berinisiatif sendiri, mereka galau apa yang harus dilakukan. Kalau misalkan saya dikasih pengangguran, ya seneng lah. Berarti saya punya waktu yang sangat luang untuk bisa mengeksplorasi apa yang bisa saya lakukan. Di Indonesia ditakuti pengangguran itu karena nggak ada yang mengontrol saya, nggak ada yang mengomando saya untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai uang negaranya habis tapi untuk melakukan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru malah kontraproduktif terhadap masyarakat. Jadi riset lah minimal. Kita risetnya cuma 6 triliun setahun dan itu pun kebanyakan habis untuk biaya teknis gitu. Wah iya, kita itu tahu saya tuh. Lebih banyak formalitasnya daripada risetnya sendiri. Iya, makanya sebagian besar kebijakan-kebijakan tolong itu didasarkan pada riset, didasarkan pada asumsi-asumsi atau apalagi didasarkan pada apa nih yang paling populer dari rakyat yang paling dibutuhkan. Nah, kita pakai itu untuk kampanye ya, jangan gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah video, ya itu terjadi beberapa minggu yang lalu ya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengomentari atau menyarankan kepada Menteri Pendidikan agar supaya anak TK disuruh belajar matematika. Dan ini sesuatu, dan juga anak SD, anak SMA suruh belajar coding katanya. Dan itu langsung ya kebijakan tersebut yang akan diterapkan oleh Menteri Pendidikan atas perintah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya, yang akan mengubah kurikulum anak TK untuk belajar matematika. Dan ini langsung dikomentari ya oleh Bung Rocky Gerung saat mengisi acara di fakultas di sebuah fakultas di Sumatera Utara ya. Bahwa Bung Rocky Gerung, ini kebijakan perubahan kurikulum ini harusnya ini datang dari seorang ahli dong, bukan seorang yang tidak punya kapasitas ya untuk merubah kurikulum bahwa anak TK harus belajar matematika. Di mana di seluruh dunia anak TK itu bukan disuruh belajar matematika, tetapi disuruh bermain. Namanya aja TK, taman kanak-kanak, taman tempat bermain. Disuruh belajar sambil bermain, bukan suruh belajar matematika. Di anak TK di seluruh dunia lah, semua itu dikasih pelajaran ya, dikasih pelajaran belajar sambil bermain. Untuk mencerdaskan otaknya itu sambil bermain, bukan dipaksa untuk belajar matematika. Dan itu juga satu nada dengan guru gembul ya. Kita tahu dong siapa guru gembul kan. Guru gembul juga menyarankan bahwa anak SD, anak TK jangan dulu dikasih pelajaran matematika, karena itu katanya akan mengganggu psikologis dari si anak tersebut. Yang utama ya dikasih mainan itu anak-anak TK. Dan ini kita nggak tahu ya sekarang ini udah diberlaku apa belum. Yang jelas itu kebijakan, kok bisa ada kepikiran tersebut ya. Dan Bung Rocky menyindir secara langsung bahwa Wakil Presiden Gibran menyarankan anak TK belajar matematika, tetapi dirinya sendiri mengumpulkan mainan sampai 1 kardus ya, ada Lego, ada Tamiya di ruang kerjanya saat dia menjadi wali kota Solo. Saat beres-beres ketika sudah mengundurkan diri, ternyata di situ banyak sekali mainan. Nah, ini kan ironis sekali, dia menyuruh anak TK belajar sementara dia kumpulkan mainan-mainan anak-anak TK itu di ruang kerjanya. Yang kata Bung Rocky kerjanya hanya main-main, masalahnya di ruang kerja isinya mainan semua. Ini mau mengubah kurikulum tetapi dia sendiri mainan pakai main-mainan anak TK. Jadi logika berpikirnya kan menurut Bung Rocky, dari mana ada muncul ide tersebut merubah kurikulum anak TK untuk belajar matematika? Harusnya itu dikaji oleh para ahli, para ilmuwan, bagaimana metode pembelajaran anak TK itu. Dan tadi ya di video tadi dijelaskan panjang lebar oleh guru gembul bagaimana konstruksi otak anak kecil ya, ketika dikasih mainan, dikasih kebahagiaan, bukan dipaksa. Dan kalau menurut guru gembul ya, kebiasaan orang Indonesia adalah ya biasa disuruh belajar, disuruh, semua disuruh. Jadi tidak ada kebebasan. Obsesinya orang belajar SD, SMP, SMA, obsesinya adalah untuk mencari kerja. Ya, itulah kebiasaan di Indonesia. Sepertinya Wakil Presiden Gibran juga orientasinya ke sana. Menyuruh anak SD belajar matematika, anak SD, SMP belajar coding, supaya nanti setelah lulus langsung dapat kerja. Jadi orientasinya tuh ke sana. Anak sekolah itu biar mudah mendapat pekerjaan. Orang Indonesia ini kalau kata guru gembul takut sekali nganggur. Kalau nganggur dia bingung. Justru kalau orang yang pikirannya luas, kalau dia nganggur justru dia sangat senang sekali. Punya waktu untuk mengeksplor apa yang ada di angan-angannya, apa yang ada di pikirannya. Karena masih banyak waktu.
Jadi apa yang diungkapkan oleh Guru Gembul dan Bung Rocky Gerung itu sangat bertentangan sekali dengan apa yang disarankan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Menteri Pendidikan untuk merubah kurikulum anak TK untuk belajar matematika. Ini jauh sekali antara langit dan bumi. Nah, jadi kita sebagai rakyat awam ini bagaimana ini? Ya kalau saya pribadi jelas dong ikut dengan ahlinya. Siapa sih yang nggak kenal Guru Gembul? Siapa yang nggak kenal Bang Rocky Gerung? Kapasitasnya, pengetahuannya sampai di mana? Itu mereka berdua itu menyarankan bahwa anak TK ya dimanapun di seluruh dunia ya semua bermain, belajar sambil bermain untuk melatih otaknya, kecerdasan otaknya supaya berpikir seluas-luasnya, dikasih kebebasan. Dengan belum anak-anak itu bermain, mendapat kebahagiaan. Justru kata Guru Gembul itu jaringan-jaringan otaknya tuh bekerja sangat cepat sekali. Tetapi kalau anak itu dibentak atau dipaksa harus belajar ini, paksa, itu justru jaringannya makin pada putus. Itu kata Guru Gembul. Ya, kita akan tahu kapasitasnya Guru Gembul, dan Guru Gembul juga menyarankan bahwa sistem pelajaran di Indonesia ini memang harus dirubah. Jadi orang masuk sekolah itu orientasinya bukan untuk mencari kerja, yang jelas ya untuk mencari ilmu, untuk ilmu pengetahuan lah. Tetapi di Indonesia kan beda. SD, SMP, SMA, nanti kuliah, nanti biar cepat dapat kerja, bagaimana caranya? Supaya mudah mencari pekerjaan. Itu intinya tujuan orang Indonesia pada umumnya sekolah gitu. Dan itu diprotes oleh Guru Gembul. Cara berpikir yang salah, mindset yang salah dan harus dirubah. Tetapi memang susah karena sudah mengakar, dan sepertinya sih itu ya yang ada di pikiran Wakil Presiden kita ini ya. Menyarankan anak TK belajar matematika, anak SD SMP belajar coding supaya nanti setelah lulus mudah mendapatkan pekerjaan. Yang katanya supaya bisa bersaing untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Katanya seperti itu. Jadi saya tanya balik deh, menurut Anda para penonton sekalian, bagaimana ini pendapat atau saran dari Pak Wapres ini ya, yang ingin merubah kurikulum TK untuk belajar matematika? Kalau menurut Anda sekalian para penonton Camp TV ini, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulislah di kolom komentar ini. Kalau saya lebih setuju dengan Guru Gembul dan Bung Rocky Gerung ya. Sorry saja, saya lebih setuju kepada para ahlinya. Ya bukan mengecilkan Wapres Gibran itu bukan ahli atau tidak pintar atau bagaimana, bukan. Cuman secara kapasitas, secara kapabilitas tentu kapasitasnya ya jauh dong dengan Bung Rocky Gerung dan Guru Gembul. Jadi saya lebih percaya ke Guru Gembul dan Bung Rocky Gerung. Dan silakan Anda mau percaya yang mana, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda sekalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Camp TV ini supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.